Haleluya, puji Tuhan, shalom, dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Kamis malam ini tanggal 28 Oktober 2021. Kita semua Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kita semua dipelihara sama Tuhan. Ini bukti nyata kasih Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan sempurna. Kasih Tuhan begitu indah dalam hidup kita. Oleh itu alami bersama dengan Tuhan. Melangkah, jangan melangkah sendiri Bapak Ibu. Jangan pernah berjalan sendiri. Berjalan bersama Yesus. Kalau bersama dengan Yesus ada mujizat. Bersama Yesus ada damai sejahtera. Bersama dengan Yesus ada sukacita. Bersama dengan Yesus biarpun banyak kerikil, banyak cobaan, tapi bersama dengan Yesus pasti ada kemenangan. Itu janji Tuhan. Oleh itu mari kita senantiasa mengharapkan kuasa-Mu Tuhan. Hari-hari kita melangkah tidak pernah sendiri. Langkahlah, berjalanlah bersama dengan Yesus. Haleluya. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan yang ajaib, tidak pernah dibatasi, tidak bisa terbatas. Kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan semua memberkati kita semua. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Mari kita menyanyi bersama, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, haleluya. Dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa Kau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah yang menyeluk keputusan? Tidak ada, Bapa. Hanya Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, haleluya. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Kita berpijak, berpegang kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan katakan dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku tahu, berarti kita yakin bahwa kuasa Tuhan tak terbatas. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kata firman Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena Allah itu sempurna. Jalannya sempurna, perbuatan Tuhan ajaib dan dahsyat. Dalam Sakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan karena kuat gagah manusia, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kuasa Roh Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan anugerah Tuhan. Kalau sampai detik ini kita bisa setia, bisa ikut Tuhan Yesus, bisa melangkah bersama dengan Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita. Itu semata-mata karena kasih Tuhan yang sempurna. Membawa kita makin hari mau cinta Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Ini yang tidak pernah bosan saya sampaikan. Selalu kita melangkah bersama Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang Kau lihatkan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Janji Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 40, kata Yesus, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Mari kita sama-sama kita melangkah, senantiasa alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu sampai detik ini karena senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendapat kekuatan, memberikan kesehatan dari Tuhan, diberikan sukacita, hidup berkemenangan, sehingga langkah demi langkah suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya sukacita hari demi hari kita senantiasa mau melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, Bapak ya. Kita langsungkan kalau malam hari kita baca firman Allah perjanjian baru. Kalau pagi hari perjanjian lama. Supaya kehidupan lama kita diperbarui. Kehidupan selama di dunia ini ada lama baru, tapi maunya Tuhan kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Jadi awal kita pagi hari, jadikan Yesus sebagai awal untuk kita melangkah. Dan pada waktu malam hari, jadikan Yesus sebagai akhir dalam kehidupan. Yesus menjadi awal dan akhir. Diawali dengan Tuhan Yesus, di akhir hidup kita bersama dengan Yesus. Tiap hari, setiap saat, tidak ada celah. Tapi melangkah bersama dengan Tuhan, kehidupan kita sangat berbahagia. Amin, puji Tuhan. Mari kita membuka Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara itu diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengurus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan melakukan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri, dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota itu pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu lemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Ayat 40 terakhir. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang rajin baca Alkitab, yang rajin merenungkan firman Tuhan, dan yang ketiga, rajin kita setia kepada Tuhan, rajin kita cinta Tuhan Yesus, dan rajin kita mau melakukan firman Tuhan, taat menjadi pelaku firman dengan rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Diberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, keluarga-keluarga kita. Menjadi doa saya senantiasa kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang kita kerjakan dalam nama Tuhan semua diberkati Tuhan. Tuhan jadikan kita kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun. Karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Amin. Kalau kita lihat di sini tentang pelayanan Rasul Paulus. Mengalami banyak mujizat, juga mengalami 3 hal yang saya mau sampaikan. Konteksnya ini bisa dalam hal pelayanan. Jadi khotbah saya tentang pelayanan ini, Bapak ya. Karena Rasul Paulus dan Silas terus sejak hidupnya dibarui sama Tuhan, sejak hidupnya bertobat, terjun dalam pelayanan karena menjadi firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-9 dikatakan itu menjadi alat pilihan bagiku. Tuhan pilih Rasul Paulus menjadi alat pilihan bagiku. Itu tertulis dalam Kisah Rasul waktu di ayat yang ke-9, di ayat 15. "Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Ternyata dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dalam pelayanan Rasul Paulus, kita juga harus menghasilkan buah pelayanan dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan yang ada di dalam gereja lokal. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, haruslah kita melakukannya dengan maksimal dan penuh tanggung jawab dengan hati yang murni. Tidak ada motivasi lain. Seperti Rasul Paulus. Tidak ada motivasi lain. Karena selain motivasi untuk kemuliaan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Prinsip di dalam melayani Tuhan adalah karena kita mengasihi Tuhan Yesus, sehingga kita melayaninya dengan sukacita dan bukan dengan suka-suka asal. Karena firman Tuhan katakan kalau kita melayani Tuhan dengan lalai, itu dihukum dikutuk loh Bapak Ibu. Saya mau baca ya. Yeremia pasal 48,
Saya mau baca. Maka kita tidak boleh asal-asal melayani pekerjaan Tuhan. Saya takut sama Tuhan ya. Jadi cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan lihat hati. Ya, apa yang kita kerjakan itu semua dilihat sama Tuhan. Coba kita buka. Yeremia pasal 48. Saya mau baca ya. Maka oleh itu kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, Yeremia pasal 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ini ya. Jadi kita dihukum sama Tuhan. Kalau seandainya kita melayani Tuhan dengan sembarangan. Karena orang telah melayani Tuhan karena hasil dari buah kehidupannya dalam Yesus. Maka orang tersebut akan melayani Tuhan dengan damai sejahtera. Tanpa ada sungut-sungut. Berani berkorban. Bukan mencari korban. Melayani dengan sukacita. Bukan dengan seenaknya. Bukan dengan suka-suka asal jalan. Melayani Tuhan dengan komitmen yang tinggi. Bukan kompromi. Sehingga membuatnya bisa menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Setia dan militan dalam melayani pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sebagai kepala gereja. Dia gembala agung yang sempurna. Setiap pelayanan Tuhan dilihat sama Tuhan. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang maksimal, setia dan militan. Bukan saja dilihat dari apa yang kita lakukan di dalam sebuah gereja. Kedisiplinan, bertalenta, kehebatan dan kemampuan yang luar biasa. Tapi dilihat dari setiap kehidupan sehari-hari. Buah-buah dalam pelayanan. Itu sifat karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jadilah seorang pelayan Tuhan yang dapat dedikasikan hidup kita semua penuh kepada Tuhan melalui pelayanan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kebaikannya, yang kita terima kasih karunia-Nya. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan saya sampai detik ini. Itu anugerah, bukan karena saya hebat. Tapi komitmen saya dengan Tuhan. Pada waktu saya bernasar sama Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun, Bapak Ibu. Tapi komitmen dengan Tuhan pada waktu 1 Januari 2021. Diizinkan Tuhan terus beritakan firman. Puluhan tahun saya melayani Tuhan. Tapi baru kali ini 1 Januari 2021. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Oleh karena cintanya Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Waktu mari kita mau cinta Tuhan. Karena apa? Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ada harga yang dibayar. Ada pengorbanan. Karena dia masuk penjara, Bapak itu hati. Ada harga yang dibayar. Tapi di balik penjara ada maksud Tuhan. Ada terima mujizat Tuhan. Coba kita lihat ini. Biarpun kita dalam pelayanan mungkin banyak hal yang harus kita hadapi. Mungkin rasa duka. Rasa segala macam persoalan. Tapi di balik persoalan kita alami. Ternyata ada penyertaan Tuhan. Ini pelayanan yang benar. Setiap saya melayani Tuhan, selalu disertai Tuhan sampai detik ini. Saya bisa melayani Tuhan, tetap eksis. Itu karena ada penyertaan Tuhan. Bersama Bapak, Ibu, Saudara semua, para hamba Tuhan yang saya cintai. Terus kita maju melayani pekerjaan Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 11. Biar roh kita menyala-nyala terus melayani pekerjaan Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 15:58. Apa yang kita kerjakan Tuhan, itu tidak sia-sia. Ternyata terbukti. Rasul Paulus disertai Tuhan. Terima mujizat. Pada waktu dia ada harga yang dibayar. Dia masuk penjara, Bapak Ibu. Begitu masuk penjara, mujizat terjadi. Paulus dan Silas mengalami mujizat Tuhan. Dia lepas belenggu-belenggu, terima mujizat. Sehingga orang lain bisa melihat. Semua di dalam penjara orang bisa melihat. Sampai yang ketiga, bukti dari buah pelayanan. Yang ketiga, yaitu ada jiwa yang diselamatkan. Sampai dibaptiskan kepala penjara itu. Karena kepala penjara itu takut dia. Karena dia pikir nanti dia kena hukuman dari pimpinannya. Tapi karena itu ada cara Tuhan yang sempurna. Sehingga kepala penjara dan sisir matanya diselamatkan. Berarti Rasul Paulus melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Yaitu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan ketiga baptis mereka. Ternyata kepala penjara dibaptis. Dan diajar mereka sisir rumah tangga. Untuk menjadi pelaku firman. Ini menjadi kerinduan kita. Supaya hidup kita. 3 hal. Ayo kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen. Ada harga yang harus kita bayar, pengorbanan. Tapi jangan takut, karena di balik semuanya adalah melayani Tuhan, ada mujizat. Dan yang ketiga, ada buah pelayanan, keselamatan jiwa-jiwa. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu. Mari kita komit dengan Tuhan. Biar kita makin hari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Saya mau bacakan firman Tuhan sebagai terakhir. Dalam Yesaya 42 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Coba ini.
Tuhan mau pakai kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk maksud penyelamatan banyak jiwa-jiwa. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kata firman Tuhan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayat ke-7. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat ketahanan. Dan mengeluarkan orang-orang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Amin. Banyak saat ini anak Tuhan ini di penjara. Bukan masuk penjara secara fisik. Terikat dari dosa. Tapi dalam nama Yesus, segala ikatan dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Dan kita menjadi hamba kebenaran. Bukan menjadi hamba dosa. Tapi hamba kebenaran yang dipakai Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Dan Tuhan memberkati kita. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, haleluya. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika aku percaya, mujizat itu nyata. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, Tuhan Yesus besertaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum beristirahat, berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.